Belakangan ini, film Indonesia kayaknya lagi naik-naiknya deh. Soalnya banyak film Indonesia yang memenangkan beberapa award, salah satunya film yang berjudul Kucumbu Tubuh Indahku. Film ini menyabet Piala Asia Pacific Screen Awards di kategori Cultural Diversity Award. Tapi ternyata di balik prestasinya itu, film ini mengundang banyak banget kontroversi loh. Kontroversi pada film ini diakibatkan karena isi film ini yang tidak selaras dengan nilai-nilai di Indonesia. Dan tidak hanya film ini loh yang mengundang banyak kontroversi. Tiap film yang mengundang kontroversi juga memiliki masalahnya masing-masing. Malahan, film-film ini sudah kena kritik habis-habisan sebelum filmnya ditayangkan di bioskop. Wah, kira-kira permasalahannya apa ya? Dan film apa aja yaitu? Kalau kalian mau tahu jawabannya, pantengin terus video ini. Karena kali ini Media Semesta akan membahas tentang 3 film Indonesia yang mengundang kontroversi. Yang pertama, Kucumbu Tubuh Indahku. Film ini merupakan film yang menceritakan kisah seorang penari Lengger dalam mencari jati dirinya. Penari itu bernama Juno. Sejak kecil, Juno tidak mendapatkan peran ayah ataupun ibunya. Hal itu dikarenakan ibunya tidak tahu kemana karena di dalam filmnya tidak dijelaskan. Sedangkan ayahnya meninggalkan desa setelah tragedi G30 SPKI untuk membangun kembali kehidupan mereka. Di tengah kehidupannya yang sendirian, Juno menemukan pelariannya yaitu tari Lengger, warisan budaya dari desanya yang ada di Jawa Tengah. Saking menekuninya tarian Lengger, akhirnya Juno menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh seorang seniman yaitu Sujiwo Tejo. Mulai dari sinilah jalan menuju impian Juno berliku. Juno sangat tidak nyaman di dalam kelompok tersebut karena gurunya yang selalu menyinggung topik pembicaraan bernada seksual. Selain itu, Juno pernah melihat gurunya memberikan hukuman mati terhadap muridnya karena ketahuan hubungan badan. Karena ketidaknyamanannya tersebut membuat Juno memilih untuk keluar dari kelompok tersebut. Dan tidak lama kemudian, ia menemukan guru baru yaitu Dwi Winarti. Sayangnya, Juno juga mendapatkan masalah dengan gurunya ini karena Juno mengalami pelecehan dari gurunya. Semakin beranjak dewasa, permasalahan Juno semakin sulit. Tetapi, ia mulai merasakan ketertarikan pada orang lain yang dimana orang itu adalah sesama jenis. Seseorang yang disukai Juno itu adalah seorang petinju amatir yang gagah. Namun, Juno malu untuk mengungkapkannya karena takut dianggap orang aneh. Dari sinilah kenapa film ini menuai kritik habis-habisan. Karena film ini dianggap menampilkan adegan LGBT yang dimana LGBT di Indonesia masih sangat dikecam sekali. Padahal kepala lembaga sensor film yang pada saat itu adalah Ahmad Yani Basuki sudah mengatakan kalau pihaknya sudah mempertimbangkan kenapa film karya Garin Nugroho ini lulus sensor untuk beredar di layar bioskop. Menurut pihak LSF, film Kucumbu Tubuh Indahku ini memiliki nilai kehidupan yang bisa diambil oleh orang dewasa. Selain itu, menurut LSF juga, kalau kesenian daerah yang diangkat oleh Garin dianggap sebagai salah satu cara melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia. Lembaga sensor film juga mempertegas kalau film ini bukan untuk tayangan umum, melainkan untuk orang yang sudah berusia di atas 17 tahun. Kritikan-kritikan yang dialami oleh film Kucumbu Tubuh Indahku ini ternyata hanya dari Indonesia aja loh. Karena di luar negeri, film ini sangat disambut positif oleh para pecinta film. Sampai-sampai film ini menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Venice Independent Film Critic, Best Picture dari International Cinefil Award, dan sesuai yang disebutkan tadi, film ini juga meraih penghargaan Asia Pacific Screen Awards kategori Cultural Diversity Award. Yang kedua, Vina Sebelum 7 Hari. Tangan Vina patah, bukan diseret pakai motor.
Film ini mengangkat dari kisah nyata mengenai gadis berumur 16 tahun asal Cirebon yang dibunuh secara keji, di mana pada awalnya kematian gadis bernama Vina itu diduga karena kecelakaan. Namun, awal Vina merasuki sahabatnya, yaitu Linda. Saat memasuki tubuhnya Linda, Vina mengatakan kalau dia dibunuh secara keji oleh geng motor yang berjumlah 11 orang. Tidak hanya dibunuh, sebelum meninggal saat keadaan tubuh Vina luka parah, Vina mengalami pemerkosaan juga dari para pelaku. Di akhir film diceritakan kalau dari 11 tersangka baru 8 orang saja yang ditemukan karena 3 orangnya lagi kabur keluar kota dan mengganti identitasnya. Film ini sangat mengundang kontroversi, di mana kontroversi terjadi karena 2 hal. Yang pertama, banyak yang bertanya kenapa kisah tragis dialami oleh Vina harus diceritakan ulang dalam film. Karena menurut beberapa warganet, hal itu bisa menimbulkan rasa traumatis bagi orang-orang sekitarnya. Apalagi saat itu Vina juga masih di bawah umur dan mengalami kekerasan seksual oleh pelaku. Jadi, menurut warganet, seharusnya produser dari film Vina sebelum 7 hari mempertimbangkan hal tersebut. Namun CEO di company selaku rumah produksi film ini menanggapi kalau film Vina sebelum 7 hari ini menyampaikan beberapa pesan-pesan penting yang mungkin banyak orang tidak menyadarinya. Pesan-pesan itu seperti keadilan yang belum didapatkan oleh Vina karena sampai sekarang pelaku yang menjadi otak dari pembunuhan Vina belum tertangkap. Selain itu, film ini juga memberikan pesan terkait bahayanya perundungan yang dimana masalah ini masih sering kita hadapi di lingkungan sekitar. Dan pesan yang terakhir adalah masalah geng motor. Seperti yang kita ketahui, masalah geng motor juga masih belum selesai. Malah sekarang sepertinya makin menjadi-jadi. Soalnya sekarang geng motor makin berani menampakkan diri mereka di khalayak umum. Hal lainnya yang membuat film ini menjadi kontroversi adalah terkait genre film tersebut. Banyak yang mengatakan kalau bertujuan untuk mengusut tuntas kasus Vina, seharusnya tidak dijadikan genre horor, melainkan genre lainnya yang lebih cocok seperti dokumenter true crime. Walaupun mendapat banyak kritikan, film ini termasuk ke salah satu film yang diminati di bioskop. Hal ini terbukti kalau di hari ketiga penayangan film ini sudah tembus 1 juta penonton. Yang ketiga, film Kiblat. Film ini menceritakan tentang seorang tokoh perempuan yang tidak tahu siapa orang tuanya. Tokoh perempuan itu bernama Ainun. Di film ini diceritakan bahwasanya Ainun sangat mengagumi sosok memimpin padepokan di kampung Bumi Sowo yang bernama Abah Mulya. Abah Mulya dalam film digambarkan sangat sakti karena Abah Mulya mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Dan Abah Mulya ini juga dapat menggandakan uang. Dan ternyata sosok yang dianggap sakti ini merupakan ayah dari Ainun. Hal itu diketahui setelah Abah Mulya meninggal. Selain itu, setelah mengetahui Abah Mulya adalah ayahnya, Ainun memutuskan untuk mencari tahu mengenai Abah Mulya. Namun, dalam proses pencarian, Ainun menemukan beberapa kejanggalan seperti di padepokan ini tidak pernah ada orang azan ataupun sholat. Dari situlah Ainun mengetahui kalau ayahnya ini mengajarkan orang-orang di padepokan kesesatan dan menjauh dari kiblat. Setelah mengetahui fakta tersebut, lantas Ainun berusaha melepaskan diri dari aliran sesat tersebut. Kalau kedua film sebelumnya kontroversinya diakibatkan karena isi yang ada di dalam filmnya, beda halnya dengan film Kiblat. Karena film Kiblat ini kontroversinya diakibatkan oleh poster film yang menurut masyarakat poster film Kiblat mengeksploitasi agama demi meraup keuntungan komersial. Dan kritikan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja, karena Majelis Ulama Indonesia juga sampai angkat bicara. Menurut MUI, pihak pembuat film memanfaatkan reaksi keagamaan yang sensitif
untuk meraup keuntungan. Kritikan itu muncul karena poster film yang menggambarkan seorang perempuan sedang melakukan gerakan sholat yaitu ruku dengan muka seram. Beberapa orang itu merupakan penistaan agama karena memakai gerakan ibadah salah satu agama untuk kebutuhan komersial. Dan yang harus kalian tahu, film ini belum tayang di bioskop, tetapi sudah mendapatkan kritikan separah itu. Itulah 3 film Indonesia yang mengundang kontroversi banyak orang. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tadi, sepertinya para pembuat film harus lebih memperhatikan respon masyarakat nantinya gimana kalau film yang mereka buat ditayangkan. Kalau kalian punya pendapat lain atau mengetahui film lain yang mengundang banyak kontroversi juga, tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel Media Semesta agar kalian mengetahui info-info lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.